Firnita. Di sini saya sebagai perwakilan moderator dari tim nasabah. Dan tim nasabah sendiri kita beranggotakan, yaitu ada Silviana Ismiani sebagai komplainer dan Maulida sebagai komplainer, Yunika juga sebagai komplainer, dan Tiara Wina sebagai kameramen kita. Dan selanjutnya ada Fatur sebagai komplainer dan juga ada Wardah sebagai konsulen dari tim nasabah. Oke, mungkin sebelumnya pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh nasabah untuk mengajukan kasus yang akan kita jalani hari ini. Mungkin langsung aja kali ya. Dalam sebenarnya sejauh ini kita udah mengalami banyak hal-hal positif yang udah Bank berikan kepada nasabah. Mungkin dalam beberapa hari terakhir ini tim kami merasakan ada hal yang gak enakin dari Bank yang sudah kalian jalani tugas-tugasnya. Dalam kasus utama yang bakal kita berikan ini terkait kehilangan dana nasabah. Mungkin boleh dijelaskan oleh komplainer pertama dari Yunika Tiara, dipersilahkan. Saya Yunika Tiara ingin melaporkan kehilangan dana di Bank BSI sebesar 37,825 juta dari tabungan saya. Kemudian kejadian ini juga berkaitan dengan serangan ransomware yang dialami oleh sistem IT BSI beberapa waktu sebelumnya. Kemudian peretasan yang terjadi menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan sistem IT BSI dalam melindungi data dan dana nasabah. Kemudian nasabah ini melaporkan kehilangan dana tanpa melakukan transaksi yang memunculkan dugaan bahwa insiden ini bukan sekedar masalah teknis tetapi mungkin melibatkan tindak kejahatan. Oke, mungkin sekian dari kasus utama yang bisa kita sampaikan. Mungkin akan dijelaskan dan ditindaklanjuti oleh pihak Bank bagaimana solusinya terhadap permasalahan tersebut. Mungkin pihak Bank ada yang ingin bersuara? Mungkin atas keluhan yang diberikan oleh salah satu nasabah Bank BSI, kami dari Bank BSI pertama-tama secara resmi memohon maaf atas adanya kesalahan. Kedua, kami akan mengganti ataupun memberikan kompensasi terkait dana nasabah yang hilang. Yang ketiga, kami akan memberikan kepastian bahwa kami akan meningkatkan kemampuan IT kami supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Seperti itu. Pihak Bank, mungkin dari nasabah sendiri bagaimana? Bisa diterima atau ada komplain lainnya? Bagaimana jika kejadian ini bisa terulang kembali gitu di kemudian hari? Dari Komite Manajemen Sumber Daya Manusia Bank BSI ingin menyampaikan bahwa kendala pada nasabah ini kehilangan dana ya. Kami memahami kekhawatiran nasabah terkait insiden yang telah terjadi, bahwa keamanan dan kepercayaan nasabah ini memang masih menjadi prioritas kami, dan kami juga menyadari bahwa itu adalah masalah serius. Saat ini kami akan menindaklanjuti masalah yang telah kalian sampaikan kepada kami. Izinkan kami untuk menyelidiki terlebih dahulu. Seperti yang telah tadi kami sampaikan, bahwasanya kami akan memastikan bahwa kejadian ini tidak terulang lagi dengan cara kami menguatkan sistem kami dan mulai berinvestasi untuk penguatan sistem yang kami miliki, seperti itu. Oke, mungkin cukup jelas terkait jawaban dari Bank. Terima kasih untuk diskusi dari kalian. Mungkin akan ditindaklanjuti lagi kali ya, karena permasalahan ini kan nggak memastikan kalau misalkan bakal selesai di saat itu aja. Mungkin ada hal-hal yang bakal terjadi berikutnya, dan penanggulangan itu seperti apa mungkin akan dijawab oleh pihak Bank Indonesia. Di sini kami sebagai Bank Indonesia ingin memberikan arahan kepada bank bahwasanya setiap ada masalah yang dilaporkan oleh nasabah, maka kalian harus melaporkan kepada kami BI atau OJK selama 1 kali 24 jam. Lalu selanjutnya dari nasabah tadi, ketika ada permasalahan itu, maka kalian harus menginvestigasi terlebih dahulu. Terus lalu audit sistem IT kalian sebagai bank harus lebih berkuat lagi.
atas insiden kejahatan cyber dan memastikan adanya audit forensik terhadap sistem yang diretas. Itu saja dari kami sebagai Bank Indonesia. Oke, terima kasih atas Bank Indonesia terkait solusi dan tanggapannya terkait masalah nasabah. Mungkin boleh dilanjut dari pihak OJK. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya Fadia Karisma sebagai perwakilan dari pihak OJK akan bicara berkenaan dengan permasalahan kehilangan dana nasabah melalui cyber ini, yang mana BSI telah melanggar tentang peraturan POJK nomor 1/POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yang mana berkaitan dengan pasal 2, yaitu sebagai pelaku usaha jasa keuangan wajib menyelenggarakan perlindungan konsumen termasuk menjaga keamanan data dan dana konsumen, dan juga melanggar POJK nomor 38/POJK 03/2016 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank. Pada pasal 3, bank wajib mengidentifikasi dan mengelola risiko teknologi informasi termasuk risiko keamanan cybernya. Dan pada pasal 14, bank wajib melakukan uji penetrasi dan pengaman sistem teknologi informasi secara berkala. Yang mana alasan pelanggaran ini dikarenakan kehilangan dana menunjukkan potensi kelalaian dalam penerapan manajemen risiko IT-nya dan sistem keamanan yang memadai. Sekian dari OJK. Oke, terima kasih kepada pihak OJK yang telah memberikan tanggapan kepada tim nasabah terkait masalah yang ada. Mungkin untuk selanjutnya ini ada asosiasi dari pihak asosiasi. Pertama, saya mau bertanya dulu kepada pihak nasabah. Kehilangan dananya itu kalian tahunya dari apa? Dari m-banking atau gimana? Berarti masuk ke bank digital ya. Terus kita minta penjelasan dari pihak bank terkait kenapa dana tersebut itu bisa hilang, apakah dari IT-nya atau ada hacker di dalam bank digitalnya, itu bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih atas mungkin ini sebagai mediasi juga kali ya oleh tim asosiasi kepada nasabah dan pihak-pihak berwenang yang terkait. Mungkin untuk jawabannya boleh dijawab dulu oleh pihak bank kembali terkait pertanyaan dari asosiasi. Baik, di sini penyebab utamanya adalah dari kejahatan cyber, hacking atau phishing. Nah, dari pihak bank bertanggung jawab jika investasi menunjukkan bahwa kehilangan uang disebabkan oleh kelemahan sistem keamanan bank, maka bank bertanggung jawab mengembalikan seluruh dana nasabah. Jika kelalaiannya berada di nasabah, terjadi akibat kelalaian nasabah, misalnya membagikan PIN kepada orang lain, OTP, one time password, atau informasi pribadi kepada pihak ketiga, bank biasanya tidak bertanggung jawab atas ini. Sekian dari saya. Oke, mungkin terima kasih atas jawabannya dari pihak bank, dan di sini saya mendengar bahwa asosiasi masih belum menerima jawabannya. Mungkin bisa dilanjutin lagi oleh pihak asosiasi. Menindaklanjuti jawaban dari bank yang katanya akan mengembalikan dana nasabah, berapa lama bank akan memberikan jangka waktu itu kepada nasabah sehingga nasabah itu percaya kalau bank itu akan memberikan uangnya itu dalam jangka waktu berapa lama? Asosiasi, sebagai pihak bank, kami memahami sepenuhnya kekhawatiran yang dirasakan oleh nasabah terkait kehilangan dana ini. Kami ingin menegaskan bahwa kami berkomitmen untuk menyelesaikan setiap laporan dengan secepat dan seakurat mungkin. Proses penggantian dana akan melalui tahapan berikut ini. Yang pertama, verifikasi dan investigasi awal selama 1-3 hari kerja. Setelah nasabah melaporkan kehilangan dana, kami akan segera memulai proses verifikasi awal untuk memastikan semua informasi yang relevan telah diterima. Ini termasuk pengecekan riwayat transaksi dan sistem keamanan terkait. Selanjutnya, investigasi lanjutan sekitar 7-14 hari kerja. Tim khusus kami bekerja sama dengan pihak keamanan cyber dan otoritas terkait akan melakukan investigasi mendalam untuk mengidentifikasi bagaimana insiden ini terjadi. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap detail diperiksa secara transparan. Selanjutnya ada proses penggantian dana setelah verifikasi itu tersebut selesai. Jika hasil investigasi menunjukkan bahwa nasabah tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar ketentuan dan kejadian murni akibat peretasan atau kelalaian sistem, kami akan segera mengembalikan dana nasabah
Proses ini biasanya memakan waktu maksimal 14 hari kerja sejak laporan diterima secara lengkap. Nah, bank kami memiliki komitmen, kami memastikan bahwa nasabah tidak akan dirugikan jika terbukti bahwa kehilangan dana ini terjadi akibat kejahatan cyber. Dana akan dikembalikan secara penuh sesuai dengan nominal yang hilang. Kami menghargai kesabaran dan kepercayaan nasabah selama proses ini berlangsung. Sekian dari pihak bank, terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah oleh nasabah. Mungkin dari perwakilan nasabah sendiri menerima jawaban-jawaban dari kalian, dan terima kasih banyak. Selanjutnya, kami berharap semoga masalah ini tidak akan terulang lagi supaya tidak mengganggu reputasi kalian juga sebagai pihak Bank Syariah Indonesia. Dan selanjutnya mungkin akan dilanjuti oleh notulen dari jawaban kalian, pihak kalian semua. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari kegiatan yang tadi. Dari kasus kehilangan nasabah seorang nasabah Bank Syariah yang melaporkan kehilangan dana sebesar 37.825.000, tanggapan dari pihak bank itu yang pertama meminta maaf kepada pihak nasabah atas kejadian kehilangan uang tadi. Yang kedua akan memberikan kompensasi kepada pihak banknya tadi. Yang ketiga meningkatkan komunikasi dari sistem bank. Kemudian tanggapan dari pihak Bank Indonesia memberikan arahan kepada Bank Indonesia, memberikan arahan kepada pihak bank dan OJK. Yang kedua menginvestasikan terlebih dahulu. Yang ketiga memastikan sistem audit yang forensik. Kemudian tanggapan dari OJK itu BSI telah melanggar peraturan dari POJK. Kemudian tanggapan dari asosiasi, pertanyaan pertama itu apa penyebab terjadinya kendala dari kehilangan tadi? Jawaban dari pihak bank, penyebab utama dari hal tersebut adalah penyebab utama dari kehilangan tadi adalah adanya cyber dan keamanan dan gangguan keamanan sistem. Dan apabila nasabah memberikan PIN atau password kepada pihak lain, maka pihak bank tidak akan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Pertanyaan kedua dari asosiasi yaitu bank akan mengembalikan uang nasabah tadi berapa lama? Tanggapan dari pihak bank, yang pertama itu verifikasi di hari pertama kepada nasabah atas kehilangan. Yang kedua, verifikasi kedua di hari ke-7 sampai ke-14. Yang ketiga, verifikasi apabila verifikasi pertama dan kedua tetap sama, maka data akan diolah dan akan dikembalikan uangnya kepada pihak nasabah. Dan terima kasih. Oke, di sini saya ingin mengkomplain terhadap Bank BSI tadi. Sebelumnya saat saya sedang menyetorkan uang saya di kantor cabang, ada seorang pegawai bank dengan jabatan sebagai funding officer dari Bank BSI tersebut, dan pegawai tersebut mengiming-imingi saya bahwasanya ada produk terbaru dari mereka, yaitu deposito syariah dengan tinggi pendapatan itu 12% lebih tinggi dari deposito biasanya. Lalu saya menyetorkan dana saya sebesar 100 juta rupiah dalam deposito tersebut. Nah, setelah setahun saya menunggu hasil deposito tersebut, tidak ada bagian dari saya yang masuk ke bank saya. Mungkin saya ingin meminta tindak lanjut dari pihak bank atas masalah yang saya alami tersebut. Oke, mungkin cukup jelas keluhan dari yang disampaikan oleh Fatur terkait kasus kedua. Bagaimana pihak bank? Apakah sudah mengerti terkait masalahnya? Bagaimana? Baik, saya dari pihak bank selaku komite manajemen risiko akan menjawab komplain dari nasabah tadi, di mana kami sangat menyesal akan adanya insiden ini dan memahami dampak yang akan ditimbulkan terhadap bapak atau ibu terkait sebagai nasabah kami. Dan bank akan berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan dana dan kepercayaan nasabah. Kami tidak mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan wewenang ataupun tindakan oleh pegawai. Terus kami telah mengambil langkah-langkah untuk investigasi yang mendalam untuk memastikan akar permasalahan dan mencegah insiden serupa untuk
terjadi di masa depan nanti. Kasus ini juga telah kami laporkan kepada pihak berwenang dan kami berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dalam proses hukum. Kami juga akan memastikan bahwa hak-hak nasabah akan kami prioritaskan. Untuk bapak atau ibu yang terdampak atau terkait, kami akan segera memverifikasi laporan Anda dan memberikan penyelesaian yang adil. Jika terbukti dana Anda akan hilang akibat tindakan pegawai kami akan memulihkan dana tersebut sesuai dengan aturan perbankan yang berlaku. Kami juga untuk memastikan hal ini tidak terulang, kami akan memperkuat sistem pengawasan internal kami dan meningkatkan edukasi kepada nasabah tentang cara mengenali produk resmi bank kami. Kami juga mengimbau nasabah untuk selalu memeriksa keabsahan produk atau layanan melalui cabang resmi kami. Kami juga meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini. Insiden ini tidak mencerminkan nilai dan komitmen yang dipegang oleh bank kami dalam melayani nasabah. Kami juga terus berupaya untuk memulihkan lagi kepercayaan kalian melalui langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem kami dan memastikan keamanan dana Anda akan aman di masa depan. Terima kasih terkait dari pihak bank. Terima kasih atas mungkin jawabannya dari pihak bank, dan akan ditengahi atau sebagai mediator yaitu dari pihak asosiasi. Mungkin bisa tanggapannya terkait jawaban bank seperti apa? Di sini kami sebagai pihak asosiasi pastinya segera melakukan audit menyeluruh terhadap pegawai yang terlibat dan seluruh persoalan terkait dengan produk deposito syariah. Dan hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak adanya celah yang memungkinkan terjadinya tindak penipuan lagi di kemudian hari. Dan juga di sini dari pihak asosiasi kami memastikan adanya kontrol internal yang lebih ketat dari Bank BSI sendiri, terutama terkait dengan produk investasi dan deposito untuk mencegah penipuan dan bisa melibatkan pemeriksaan berkala terhadap dokumen dan transaksi yang dilakukan oleh pegawai. Dari pihak asosiasi. Oke, dalam kasus kedua ini mungkin bisa ditindaklanjuti lagi oleh pihak Bank Indonesia. Bagaimana tanggapan kalian? Saya dari pihak Bank Indonesia ingin mengasih solusi dengan peraturan yang ada di Bank Indonesia tersebut. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan jabatan oleh pegawai bank untuk melakukan penipuan terhadap nasabah, terutama nasabah prioritas yang melalui pemalsuan sertifikat deposito Bank Indonesia. Nah, dari Bank Indonesia ada solusi terbaik berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di Bank Indonesia. Yang pertama itu perlindungan nasabah mengacu pada peraturan Bank Indonesia nomor 22/20/ peraturan Bank Indonesia tahun 2020 tentang perlindungan konsumen. Bank wajib melindungi nasabah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, investigasi internal dan penyelesaian kasus tersebut. Dari pihak bank harus segera melakukan investigasi internal untuk mengungkap fakta terkait penipuan tersebut. Yang kedua, jika terbukti bahwa pegawai menyalahgunakan jabatan, dari pihak bank wajib mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah tersebut. Yang kedua, pengembalian dana nasabah. Dari pihak bank itu harus bertanggung jawab untuk mengembalikan dana nasabah yang disalahgunakan oleh pegawai bank tersebut. Dan ini sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur oleh Bank Indonesia sendiri. Dan dari pihak bank juga harus memberikan kompensasi tambahan jika nasabah mengalami kerugian finansial lain akibat penipuan ini. Terus solusi yang kedua, penguatan pengawasan internal dan manajemen risiko mengacu pada peraturan Bank Indonesia nomor 18/21/ peraturan Bank Indonesia tahun 2016 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank tersebut. Langkah yang harus diambil oleh pihak bank yang pertama itu ada peningkatan sistem pengendalian internal atau SPI. Dari pihak bank harus memperketat proses persetujuan dan verifikasi transaksi, terutama untuk produk seperti deposito syariah. Dan dari pihak bank harus mengikuti sistem yang dapat mendeteksi transaksi tidak wajar seperti dana yang masuk ke rekening pribadi pegawai. Terus selanjutnya audit khusus.
Dari pihak bank harus melakukan audit khusus terhadap aktivitas pegawai yang memiliki akses ke produk perbankan tersebut. Dan dari pihak bank harus mengevaluasi mekanisme penerbitan dokumen resmi bank agar tidak dapat dipalsukan oleh siapapun. Dan selanjutnya ada rotasi dan pemisahan fungsi. Nah, pegawai yang bertugas di bidang funding office atau penanganan nasabah prioritas harus menjalani rotasi jabatan secara berkala dan memastikan pemisahan tugas antara penerbitan dokumen resmi dan pemasaran produk. Dan solusi yang ketiga dari Bank Indonesia yaitu peningkatan etika dan kepatuhan pegawai bank. Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27 Peraturan Bank Indonesia tahun 2012 tentang Tata Kelola Bank Umum. Dari pihak bank wajib memastikan pegawai mematuhi prinsip tata kelola yang baik. Yang pertama itu ada pelatihan etika dan kepatuhan. Dari pihak bank harus memberikan pelatihan secara berkala terkait etika kerja, kepatuhan, dan integritas kepada seluruh pegawai. Terus menegaskan sanksi tegas bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran termasuk pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan selanjutnya ada whistleblowing system. Dari pihak bank juga harus menyediakan mekanisme pelaporan internal yang aman agar pegawai atau pihak lain dapat melaporkan dugaan pelanggaran tanpa rasa takut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, mungkin saya di sini akan menambahkan dari rekan saya. Selanjutnya mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, BI dapat bekerja sama dengan aparat hukum untuk. Oke, terima kasih atas penyelesaian masalahnya dari pihak Bank Indonesia. Selanjutnya akan dilanjuti oleh pihak berwenang yang paling tinggi kedudukannya yaitu pihak OJK. Kepadanya kami persilakan. Menanggapi komplain tentang penipuan yang dilakukan oleh pegawai bank, Bank BSI sendiri melanggar tentang POJK nomor 1/POJK07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, pasal 28 POJK pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawainya dalam operasional jasa keuangan. Bank BSI juga melanggar POJK nomor 55/POJK03/2016 tentang tata kelola bank umum, pasal 16 yaitu bank wajib memastikan kebijakan tata kelola yang mencegah kecurangan atau fraud oleh pegawai. Alasan dari pelanggaran itu sendiri, tindakan pegawai menunjukkan kegagalan pengawasan internal bank terhadap aktivitas pegawai serta pembuatan sertifikat palsu menggunakan dokumen resmi bank menunjukkan lemahnya kontrol terhadap dokumen internal. Begitu aja dari OJK. Oke, terima kasih atas tanggapannya dari pihak-pihak berwenang yang terkait. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh notulensi pada permasalahan pada kasus kedua ini. Pada wadah, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari kasus tadi. Yang pertama, tanggapan dari pihak Bank Indonesia. Tanggapan dari pihak bank, yaitu yang pertama sangat menyesal terhadap kejadian ini atas kesalahan dari pihak bank sendiri. Yang kedua yaitu mencegah kasus ini terjadi untuk kedua kalinya. Yang ketiga telah melaporkan kasus ini kepada pihak hukum dan memastikan kasus ini tidak terulang kembali. Selanjutnya menguatkan sistem dari pihak bank. Selanjutnya tanggapan dari pihak asosiasi. Akan segera melakukan audit menyeluruh dan memastikan tidak ada penipuan lagi, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap dokumen-dokumen. Tanggapan dari pihak BI untuk solusinya yaitu yang pertama ada perlindungan nasabah, di mana bank wajib melindungi pihak konsumen. Yang kedua yaitu pegawai yang menyalahgunakan wajib melakukan pengembalian serta memberikan kompensasi apabila terjadi penipuan lagi. Yang keempat itu penguatan sistem informasi, langkah-langkahnya yaitu melakukan sistem internal,
lalu mendeteksi dari kasus yang tadi, terus mengevaluasi data agar tidak dipalsukan, meningkatkan etika pegawai dari pihak bank, dan memberikan sanksi tegas seperti PHK atau yang lainnya. Kemudian bank harus melaporkan kepada pihak kepolisian atas kehilangan data tadi. Selanjutnya bank harus menggunakan blockchain atau QR. Lalu tanggapan dari pihak OJK, bank telah melanggar POJK di mana pihak bank harus bertanggung jawab atas kasus tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada notulen dari pihak nasabah, dan sebelumnya terima kasih banyak untuk semua pihak terkait yang berwenang sudah menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Oke, mungkin sekian dari kasus yang kami sampaikan. Terima kasih untuk tambahan dan kurangnya mohon maaf. Sekian dari nasabah dan kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.